Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Miftahul Rizika dengan NIM 20240501103124. Di sini saya akan mereview hasil UTS pada mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen pengampu Bapak Tonasa SAK MAK. Baik, langsung saja ke soal yang pertama. Pengertian akuntansi biaya dan tujuannya. Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, pengelompokan, pengolahan, dan penyajian data mengenai seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan selama proses produksi barang atau jasa, agar bisa memberikan informasi akurat bagi manajemen. Tujuan utamanya itu yang pertama menghitung harga pokok produksi secara tepat, yang kedua membantu merencanakan dan mengawasi agar biaya tidak berlebihan. Yang ketiga, menjadi dasar utama dalam menentukan harga jual produk dan mengambil keputusan usaha. Soal yang kedua yaitu perbedaan biaya dan beban. Biaya adalah pengeluaran atau pengorbanan nilai ekonomi yang dilakukan untuk memperoleh aset, bahan atau barang yang manfaatnya belum terpakai dan akan dipakai di masa mendatang. Contohnya, pembelian bahan baku untuk stok produksi. Beban adalah biaya yang sudah terpakai, habis manfaatnya atau berkaitan langsung dengan kegiatan mendapatkan pendapatan periode berjalan, sehingga mengurangi keuntungan perusahaan. Contohnya, gaji staf administrasi, biaya sewa kantor. Soal yang ketiga yaitu biaya langsung dan tidak langsung. Pengertian biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dapat dilacak, diukur, dan dibebankan secara langsung serta mudah pada satu jenis produk tertentu. Contohnya, bahan baku utama atau kayu untuk meja, upah tenaga kerja yang langsung mengerjakan produk. Dan biaya tidak langsung adalah biaya yang sulit atau tidak bisa dilacak langsung ke satu produk saja, harus dibagi-bagi ke seluruh produk yang dibuat. Contohnya, biaya listrik pabrik, gaji pengawas produksi, dan pelumas mesin. Soal yang keempat yaitu konsep job order costing dan kondisi penggunaannya. Sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan adalah metode mengumpulkan dan menghitung biaya produksi secara terpisah untuk setiap pemesanan atau kelompok barang yang dibuat sesuai permintaan pembeli. Setiap pesanan dianggap berbeda satu sama lain. Metode ini dipakai jika perusahaan membuat barang sesuai pesanan, jenis produk beragam dan spesifik, atau jumlah produksi tidak tetap atau bervariasi. Contohnya usaha percetakan, pembuatan furnitur, dan bengkel kendaraan. Soal yang kelima yaitu perhitungan total biaya pesanan. Diketahui jumlah unit sama dengan 100, biaya bahan baku sama dengan Rp50.000 dikali 100 sama dengan Rp5 juta. Biaya tenaga kerja sama dengan 30.000 dikali 100 sama dengan Rp3 juta. Biaya overhead pabrik 150% dikali 3 juta sama dengan Rp4.500. Total biaya sama dengan 5 juta ditambah 3 juta ditambah Rp4.500 sama dengan Rp12.500.000. Soal yang keenam yaitu perbedaan job order costing dan proses costing. Job order costing adalah biaya dihitung dan dikumpulkan per pesanan atau kelompok barang. Produk yang dihasilkan berbeda-beda sesuai pesanan. Proses produksi tidak berulang terus-menerus. Kedua, proses costing. Proses costing adalah biaya dihitung dan dikumpulkan per tahap atau proses produksi. Produk yang dihasilkan seragam atau standar, diproduksi dengan jumlah besar dan berlangsung terus-menerus. Soal yang ketujuh yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead, dan biaya tidak langsung. Biaya bahan baku langsung adalah bahan yang menjadi bagian utama dan jelas terlihat pada produk jadi, bisa dilacak langsung. Biaya tidak langsungnya yaitu bahan pendukung kecil yang nilainya murah atau sulit dihitung per unit, seperti paku, benang, dan lem. Biaya tenaga kerja langsung adalah upah atau gaji pekerja yang secara fisik langsung mengerjakan dan menyelesaikan produk. Biaya tidak langsungnya yaitu upah pekerja yang tidak langsung membuat barang tapi mendukung produksi, seperti gaji pengawas,
petugas kebersihan pabrik. Biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah seluruh biaya produksi selain bahan baku dan tenaga kerja langsung. Sifatnya sudah merupakan biaya tidak langsung karena tidak bisa dibebankan langsung ke satu produk saja. Contohnya, biaya listrik pabrik, pensusutan mesin, sewa gedung pabrik. Baik, itulah tadi review UTS pada matkul akuntansi biaya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.